Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الباب الحادي عشر في فضيلة المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل ملازما المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم من تكلم بكلام الدنيا في المسجد أحبط الله عمله 40 سنة والله أعلم. Ini malam kita masuk ke dalam pembahasan bab yang ke-11, yaitu fadilah masjid. Al-Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti beliau menukil sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu adalah rumahnya tiap-tiap orang yang beriman. Jadi nggak bisa diakuin walaupun siapa aja Roni bangun masjid, wah ini masjid Roni, nggak bisa. Kalau dia namanya masjid berarti punyanya orang yang beriman. Selagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak memasuki itu masjid. Ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, fi buyutin a'adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu. Di dalam buyut, di dalam masjid, di dalam rumah-rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan an turfa', agar namanya Allah Subhanahu wa taala ini ditinggikan dan disebut-sebut namanya. Makanya masjid itu nggak boleh tempat lain lagi kecuali buat tempat ibadah. Cuman sekarang sangat memperhatinkan, kadang-kadang di masjid buat dipakai buat apa itu? Hajatan. Masjidnya dibangun, dipindah ke atas, bawahnya buat hajatan. Padahal masjid itu buat tempat apa? Antur fa'a wa yuzkaru fiha ismuhu, untuk meninggikan, memuliakan asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid itu harus digunakan sebagaimana fungsinya. Innama buniyatil masajid lima buniyatlah. Bahwasannya sesungguhnya dibangun masjid itu untuk dibangun untuk kegiatan-kegiatan ya masjid. Apa? Untuk ibadah, ya kan, untuk syiar dakwah. Kalau dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid itu dipakai juga untuk mengatur strategi perang. Strategi perang, bukan strategi bola ya, strategi bola lagi. Ya. Terus kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum rajulan mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila ya kan kalian melihat seorang laki-laki mulazim, yang senantiasa dia mendatangi masjid, yang senantiasa dia suka datang ke masjid, tentunya ke masjidnya buat ibadah, buat sholat Jumat, buat hadir pengajian, maka fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian semua, lahu, bagi laki-laki tersebut adalah bil iman, itu adalah orang yang beriman. Wajib tuh. Kalau kita ada orang laki-laki yang sering ke masjid, maka kita wajib menyaksikan bahwasannya laki-laki tersebut adalah orang yang beriman. Iqta'ulahu, pastikanlah bahwasannya laki-laki itu adalah orang yang beriman. Pokoknya, oh Ustaz dia mau ke masjid buat apa? Yang penting zohirnya dia berangkat ke masjid mau sholat berjamaah, zohirnya dia berangkat ke masjid dia mau hadir urusan selebihnya urusan dia dengan Allah Subhanahu. Kita tidak berhak menghakimi seseorang, kita tidak berhak menilai seseorang. Kalau udah dia di masjid mau cari perhatian sama mertuanya, terserah, itu urusan dia sama Allah Subhanahu. Tapi yang kita lihat dengan mata kita, dia datang ke masjid sesuai dengan aturan. Waktunya sholat dia datang ke masjid.
Oh, waktunya ada pengajian, dia ikut hadir, duduk hadir di majelis. Kalau udah demikian, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwasannya laki-laki tersebut adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Bahwasannya ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid, ya kan? Orang-orang yang mengisi kegiatan masjid itu adalah man amana billah. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan lagi sama, makanya Rasul itu mengatakan demikian, fashhadu lahu bil iman, karena juga perintah bahwasannya kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hadza haditsun sahihun. Hadis ini adalah hadis sahih. Makanya beruntung. Kalau kita mau jadi orang yang beriman, ya makmurkan masjid, ramein masjid. Ya. Maksud ramein bukan itu terak-terakan di masjid, jangan. Kalau kita suruh ramein, kita usah ramein masjid, maksudnya terak-terakan doang, jangan. Main gitar. Maksudnya kalau takbiran doang, gimana Allah ya kan? Kita Syahnawi, wal muradu bi'tiyadil masajid, yang dimaksudkan dengan membiasakan ke masjid itu adalah ayyakuna qalbuhu mu'allakan biha. Orang itu senantiasa menghubungkan, mengaitkan hatinya dengan masjid. Mundu yakhruju minha ila ayyauda ilaihi. Ketika di luar masjid ataupun di dalam masjid, ketika dia di luar, tetap hatinya ingat kepada masjid. Kata wa naqala ba'duhum anin Nawawi. Keterangan ini sebagian ulama ini menukil dari kata keterangannya Imam Nawawi. Ai ayyakuna syadidul hub. Orang ini orang yang senantiasa sangat cinta kepada masjid, wal mulazamah lil jamaah fiha, dan orang ini mendawamkan, membiasakan, mengistiqomahkan salat berjamaah di masjid. Makanya baru orang ini dinamakan betiah, orang yang senantiasa membiasakan, memulazamahkan dirinya ke dalam masjid. Dan juga kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sana. Nah, ini hati-hati. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang berbicara di masjid, dia ngobrol di masjid, obrolannya bukan obrolan agama, tapi bikalamid dunya, obrolannya dengan dunia, maka apa? Ahbatallahu amalahu 40 sana. Allah menghapus amalnya 40 tahun. Masya Allah. Kayaknya kalau dalam masjid nggak usah ngobrol-ngobrol bicara dunia, bicara bisnis. Ini bukan bicara dunia lagi di dalam masjid, ngomongin orang. Gitu. Iya kan, gibah kata Roni. Jangan. Kembalinya gitu. Boleh. Apalagi ada orang yang di dalam masjid nyanyi-nyanyi gitu. Nah ini baik-baik nih. Kadang-kadang kita suka kelepasan, ya kan? Begitu lagi kerja bakti di dalam masjid, yang biasa nyanyi bukan sholawatan, dia nyanyi. Kalau ada yang nyanyi, kata Syekh Nawawi ini, wasunnah ayyuqala liman ansyada fil masjid sya'ran ghairi madlub. Disunahkan kita negor, ya kan, buat orang yang menyanyi di dalam masjid dengan syairan, bukan senandung-senandung pujian kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ngomong faddallahu faka, faddallahu faka, faddallahu faka. Ini bahkan kata Syekh Nawawi sunnah, hukumnya sunnah. Sunnah ayyuqala liman ansada fil masjid. Makanya
makanya BW hati-hati, jangan samain dengan masjid. Wah masjid ini tuh kadang-kadang kita suka gitu. Yang kedua, ini buat yang ngerokok, kadang-kadang di dalam masjid dia ngerokok aja. Jangan mau kerja bakti, mau ngapain, tetap aja di dalam masjid, jangan disamain dengan di luar masjid. Yang ngerokok, ya, tahan dulu, jangan ngerokok di dalam masjid. Ya. Wajundabu tanzihul masjid an hadithid dunya wa khusumah. Dan dianjurkan apa? Membersihkan masjid, mensucikan masjid ini daripada pembicaraan-pembicaraan dunia dan pertengkaran. Ngomongin bisnis, ngomongin apa, jangan di masjid. Ngomongin ribut, pokoknya yang keributan jangan di dalam masjid. Apalagi termasuk diantaranya adalah perdebatan, nggak usah debat di dalam masjid. Terus juga waraf sautin, mengeraskan suara, teriakan di dalam masjid. Dan juga ini di dalam masjid ini wa yukrahu tudafi'ul imamah. Ini makruh di dalam masjid ini seseorang ini mengajukan menjadi imam. Jangan. Walaupun suara ente cakep, walaupun ente jago fikih, jangan ente imamnya aneh aja, jangan. Ya kan, sekarang mau pengen di sholat kan di depan mulu. Ya kan, yang aki-aki kagak mau digantiin, gua yang paling tua, yang paling tua laki-aki, gua yang bahasanya yang makrotnya beneran tuh, jangan. Yang ditunjuk, dia yang suruh jadi imam. Jadi pengen banget sih demen banget jadi imam. Dulu orang dulu itu kalau mau jadi imam itu nggak mau. Ini mas sekarang mohon maaf. Kadang-kadang makrotnya nggak benar, tajwidnya nggak tahu, ngaji fikihnya kagak, pengen aja jadi imam. Sebabnya kenapa imam dibayar sekarang, ya? Apalagi imam tarawih. Kencang. Iya. Dia berebutan. Padahal, ya kan? Dia mau kalau dia makrotnya benar, ngaji ilmunya tahu, terus disuruh tidak mengajukan diri, ya kan, boleh. Cuma kadang pokoknya belum apa-apa, ini udah siap ngapain, ya kan, kira seluruh dana buat masjid ya mundur, mendek kayak pura-pura, kalau buruk, ya kan, kira yang bagian ada duitnya aja duluan. Jangan. Kadang ada orang baru komat, apa namanya, bilang belum kelar komat udah nyelonong ya duluan. Bagus zamannya nggak komat, kalau zamannya komat tinggalin aja salah sendirian. Ada lagi, karena bener tuh kata Ustaz Alwi bilang sairannya apa? Orang-orang pada demen buat dipanggil Ustaz. Ustaz, gitu, kiai, mana kiai? Ya, kiai, kiai. Jadi kiai jadi itu bagus-bagus, ya Allah, susah. Ngaji itu bukan yang gampang, susah. Ditanya ada orang-orang yang ngaji. Apalagi ngaji kitab, ngepot ente. Ini bilang, Ustaz. Ini kalau ketemu sama guru aneh, dia Ustaz, dikasih kitab. Itu Ustaz dikasih kitab tuh. Kalau namanya Ustaz, mohon maaf, suruh bisa baca kitab. Iya. Kira suruh gue baca kitab, udah mendek. Iya, udah kabur kan. Iya. Ini, Ustaz datang sini. Oh, dia senang kali. Kita jamil kitab suruh baca, merah mukanya. Itu udah enak. Jadi Ustaz nih dipanggil Habib, senang. Iya. Benar, makanya benar Ustaz Alwi lebih banyak sekarang orang kira dipanggil Ustaz. Ini lebih bombar itu kita berpikiran, alhamdulillah kita aminkan, tapi juga buat satu apa? Kejutan untuk kita, supaya kita berbuat lebih baik lagi. Ya kan? Kalau orang cium tangan kita,
Orang hargain kita bukan kita dihormatin. Kenapa? Karena orang itu akhlaknya baik. Ya kan? Kalau dia nggak baik, dia nggak bakal menghormatin kita. Bukan karena kita dimuliakan, enggak, karena orang itu baik akhlaknya. Tapi kadang-kadang orang penciptaan bukan berarti. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan kita dijadiin orang baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.